Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Karena kita sudah masuk ke sesi kedua dan sudah ada penelpon yang masuk, jadi langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Kakak Karyana saya. Oke, Pak Karyana. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi. Begini ya. Saya kalau ngomong Sobian, biasanya ini kan orang-orang yang usianya udah lewat, banyak yang tahu, tapi sosialisasinya ini saya yakin orang-orang anak muda nggak tahu ini ya, Sobian ini. Kurang gitu. Ya. Apalagi tadi saya di awal-awal percakapan antara narasumber dan penyiarnya nih, agak bingung saya gitu loh. Terus narasumbernya bilang, tahu nggak Taman Lila gitu. Penyiarnya bilang nggak tahu gitu. Terus narasumbernya bilang depan Puji gitu. Kalau depan Puji itu Pasar Loa itu saya bilang. Terus ditanya lagi penyiarnya, apa yang menarik? Anak sebut sing nawang nih. Kemudian aku menarik, tapi lucunya jawabnya sih ya penyiarnya makanan kudu sing nawang. Taman Lila di Nawang ada makanan itu, bingung kan? Nah, terus di samping itu kalau ngomong makanan, saya pikir setahu saya masalah makanan itu nggak ada sobean ya. Ya sobean itu biasanya buah gitu loh. Waktu saya kecil di pasar-pasar itu baru kalau masalah makanan itu nggak ada ngomong makanan ini sobean, nggak ada. Kalau menurut saya gitu, kalau salah ya koreksi gitu. Tadi larinya ke Taman Lila itu apa nih sobean itu? Anak sobian itu buah biasanya kemana? Buah gitu. Kalau biasanya di dagang makanan itu di pasar dagang pisang itu mungkin cara pembuyonan gitu. Yang saja dagang pinangnya mesumpah kejang gondong, Pak gondong ini gitu. Pokoknya dia jual gitu. Dan begitu ya saya. Tapi sobian itu harusnya fokus gitu loh. Jadi orang anak-anak yang usianya sekarang relatif 20-an itu saya yakin nggak ngerti gitu. Fokusnya sobian itu sebenarnya apa? Kalau saya paham gitu, ngerti maksudnya, meyakinkan bahwasanya itu kualitasnya bagus gitu ya. Tapi fokus dong ke sana gitu. Jadi bingung saya tadi, terus terang aja, mohon maaf ini mungkin agak kurang berkenan ya. Kalau larinya ke makanan itu sobian enggak ya? Biasanya ke buah itu menu makanan dagang mie, udang goreng ini sih ada sobian nggak mengenal ya. Buah itu biasanya sobian itu kan rasanya kita belum tahu, terus di tengahnya diberak apa pusing itu. Nah seperti itulah ya. Coba mohon difokuskan sedikit supaya saya paham gitu lah anak-anak yang lain gitu. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Karyana sudah menyampaikan saran dan juga pertanyaannya. Dan di belakang Pak Karyana kami masih membuka kesempatan di 23455. Jadi langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Nama Gus Maung. Oke, Pak Gus Maung dari Mayong, silakan Bapak. Narasumber dari mana? Narasumbernya dari mana katanya Pak? Saya dari Bengkale, Pak. Bengkale. Bengkale. Ya. Oh, Bengkale. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, tadi Taman Lila dibicarakan. Sekarang saya nanya Bapak Lamau, tahu nggak Lamau? Bagaimana? Dua sentral Buleleng zamannya Pak Arta Bataram. Nggak tahu, Ya, Pak. jadi menyambung dengan Pak Karyan ini. Lambau mungkin Bapak belum sudah tahu. Belum tahu, Pak. Posisinya di mana tuh Lambau tuh? Saya nggak Belum tahu, tahu Pak. ya. Lambau tuh posisinya di Tugas 1 tuh. Ruang Taman Hijau tuh. Secara dulu Pak, jadi ruang Taman Hijau. Itu Lambau tuh Tugas 1 terkenal tuh dengan pengurusan Kenja sebagainya itu. Orang-orang muda nggak tahu. Taman Lila ini sentral dalam kota ini, yang bundaran di tengah-tengah tuh. Ya, bundaran itu kan simbol Taman Lila itu. Bukan beringinnya menjadi simbol. Di tengah-tengah ada bundaran tuh. Ya, itu Taman Lila. Orang jalan ini. Jadi ya, sudah berubah dengan bakso di bundaran Melinder tuh. Putaran jadi. Nah, sekarang ada berubah, dia ada pandamnya untuk batu, untuk hot kering di sana itu. Di belakang itu ada betul orang-orang makan tuh. Orang sederhana, Gandhi dan sebagainya ada beres dulu. Itu ya depan itu di sekolah Taman di Lewat itu dulu sekolah tuh. Sekolah SD itu saja 8 sekarang berubah jadi ini. Jadi nyambung Pak karena mau apa kata karyan
yang saya tahu persis dan sama ya. Itu protein. Makanya kita memberikan suatu perbedaan masalah ini yang masyarakat peleleng enam muda tidak tahu. Orang tua seperti saya dan karyawannya tahu persis ya. Peta-peta Singaraja tuh, seperti saya tuh. Ya tuh, Tugu Singaraja tuh kapan didirikan tuh? Oleh Pak tahu, Tugu Singaraja tahun berapa didirikan tuh? Siapa membangun Tugu Singaraja itu? Dulu sebelum Tugu itu ya, Tugu biasa tidak bersih singannya tuh. Itu. Kalau tahu tuh sejarah tahun akhir, tahun berdirinya itu. Ya saya di Gulala Geluluk gitu. Sebelum adanya Tugu Singaraja di sana dia Geluluk. Jadi di tiduran di dukunya itu. Nah, bermain ada singa tuh. Ya, singa di belakang itu ada singa apal tuh. Seperti naga singa tuh. Itu nganggur tuh. Itu tahu tuh. Ada kota-kota Singaraja ini mempunyai karisma yang luar biasa. Dari Tugu Singaraja sudah ada pendopo Pak Bupati dari atasnya nyeker kapal di Pelabuhan Buleleng. Mengapa membuat suatu penuran yang ada di sekarang di kantor bupati itu? Mengapa? Karena itu orang tua dulu menyeker kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Buleleng. Tidak perlu datang ke pelabuhan dari tempat kerja Pak Gubernur Jenderal itu sana ya. Itulah gambaran sudah tahu. Mudah-mudahan narasumber membatasi situasi kondisi Buleleng ini Pak tahu. Ya, kita terima kasih Pak. Timur Barat. Terima kasih Om, nanti saya jawab. Oke, terima kasih Pak Gus Maung atas aspirasinya terkait topik kita kali ini. Dan di belakang Pak Gus Maung, kami masih membuka kesempatan di 23455. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, kami masih persilakan. Oke, nampaknya masih belum ada yang masuk. Jadi kita respon dulu ya Pak ya, mulai dari Pak Karyana. Nah ini mungkin kebanyakan dari orang-orang tuh yang mengetahui sobean itu bagiannya adalah buah. Ya makanya itu, ya. namanya spirit of ya. sobean. Spiritnya kita ambil gitu kan. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan Bapak mohon maaf karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya ini streaming ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dulu Bapak. Ya, itu sebabnya kita ambil spiritnya. Gitu. Kita bisa bicara tentang apa saja gitu kan, tentang terminologi, tentang apa saja. Mau diambil dulu? Oke, kita ambil dulu. Oke, halo, selamat pagi dengan... Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Om Swastiastu. Narto Ariante. Narto Ariante, silakan Pak. Ya, Spirit of Sobean. Ya, ini kan baru kemarin di Pelabuhan Buleleng, Pelabuhan Buleleng didengungkan dengan rujak ya. Jadi kalau rujak itu kan banyak buah-buahan. Nah, nampaknya saya setuju apa katakan Pak Kadek Karyana, Nang Biot atau Gus Maung. Nah, nampaknya Buleleng ini adalah potensi banyak sekali. Saya punya usul per desa itu ya data-data tentang potensi desa. Kalau saya ngantar mahasiswa lihat potensi desa, kok pertaniannya kurang, kemudian sumber daya manusianya, katakanlah siapa pemuda atau petani berapa jumlahnya. Nah ini yang kurang ketemu di potensi desa. Katakanlah ada pertanian perkebunan apa yang sekarang langka. Katakanlah ada jewet, ada ada jeruk apa namanya yang merah pakai sepak bola dulu waktu saya kecil. Nah banyak hal-hal buah yang langka ini mungkin bisa didata. Kalau ada di desa A, desa B ini diinventarisasi, kemudian kalau di daerah lain enggak, mudah-mudahan ini bisa membawa potensi Buleleng untuk diekspor dan sebagainya kalau hal itu bisa jadi unggul. Nah nampaknya saran saya untuk diinventarisasi dengan baik hal-hal yang sudah langka, katakanlah ceroring misalnya dan sebagainya. Mungkin yang langka-langka ini katakanlah kalau ada rujak itu kedongdong
Dulu kedongdong banyak sekali, sekarang sepertinya langka, karena kalau pohonnya berisi ulat ditebang segera sehingga lingkungannya tidak ada ulat, mati dah pohon itu. Nah, mungkin ini bisa dilestarikan. Saya mendengar waktu ini ada teman mantan pertanian sudah bisa dia mengolah tanaman buah seperti produk-produk unggulan Thailand, karena dia tidak bisa mencari hak paten dengan nilai mahal atau yang mahal. Nah, mungkin mantan-mantan pertanian yang perkebunan yang hebat atau yang produktif atau yang bagus di Buleleng itu dikumpulkan kemudian oleh Bapak Bupati, mudah-mudahan mengangkat buah lokal Buleleng ini menjadi unggul seperti di Thailand. Sekian, terima kasih Om. Baik, terima kasih Pak Narto Arianto karena sudah memberikan aspirasi juga terkait topik kita kali ini. Banyak sekali ya yang memberikan saran juga Pak ya terkait The Spirit of Sobean ini. Oke, penelpon terakhir kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana? Dari Narde Beratan. Oke, Pak Narde dari Beratan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak narasumber, ini menarik sekali. Yaitu mengenai bagaimana kita menimbulkan kepercayaan yang dalam bahasa Bapak yaitu disebut trust, sehingga masyarakat itu merasa tertarik dan mereka ada emosional untuk melakukan pembangunan desa itu sendiri. Dan kalau yang pernah saya baca bahwasanya pembangunan desa itu diharapkan berbasis desa atau dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di desa sehingga masyarakat itu makin trust menurut istilah Pak itu kepada pemerintah, karena pemerintah mau melakukan pembangunan itu berorientasi atau berbasis pada desa itu sendiri. Nah, bertitik tolak dari hal tersebut apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga dalam hal ini saya timbul permasalahan yang dalam hal ini saya yakin Bapak akan bisa menyelesaikan atau bisa memikirkan atau bisa mengandung suatu aspirasi, yaitu seberapa jauh pembangunan desa yang berorientasi pada desa itu sendiri, kalau itu yaitu direncanakan berbasis pada desa, sudah koneksitas dengan Omnibus Law yang sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi pedesaan menuju pada ekonomi nasional yang nantinya mampu bersaing secara global. Demikian Pak, semoga Buleleng maju terus dan mampu hadapi yaitu COVID-19 yang saat ini sudah mulai yaitu kita hadapi dengan penuh tanggung jawab sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat maupun negara yang dalam hal ini akan mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi yang bersifat nasional dan mampu bersaing di tingkat global. Sukses semua Pak. Baik, terima kasih Pak Narda dari Beratan karena sudah memberikan pertanyaan juga untuk kali ini. Dan tadi merupakan penelpon terakhir ya Sobat Guntur karena sudah waktu juga. Jadi kita lanjut bahas dulu dari Pak Karyana. Ya, itu untuk Pak Karyana makanya namanya The Spirit of. Kita ambil spiritnya gitu kan. Karena ya hari ini kita mengambil istilah dari luar negeri aja nggak ada yang protes loh. Ya kan? The best of apa gitu misalnya. Banyak sekali gitu kan. Sementara kita punya juga terminologi yang mengarah ke situ gitu kan. Kenapa kita nggak gunakan kata-kata itu atau istilah itu? Tapi saya paham bahwa tidak ada figur yang sobean sebenarnya. Tidak ada makanan yang sobean sebenarnya. Yang ada tuh buah-buahan sobean iya. Nah, tapi spiritnya dari sobean itulah yang kita ambil. Kita gunakan untuk kita sebarluaskan ke tempat-tempat yang lain juga. Dan mungkin dalam artian terbaik gitu ya Pak? Ya, yang terbaik itu, yang jaminan mutu itu. Dan endingnya nanti
pemerintah kita juga harus sobean gitu kan. Tata kelola pemerintahan kita juga harus sobean. Sebelum mau mensobeankan masyarakat kan gitu kan. Jadi sekali lagi untuk Pak Kade, kita ambil spiritnya, kita ambil semangatnya dari sobean ini. Bagaimana ketika seorang pedagang menyebut sobean udah pasti baik gitu kan. Ya, harus ada yang menggaranti itu di Buleleng ini. Kita punya produk-produk yang sangat bagus, tapi siapa yang menggaranti itu gitu. Nah, sekarang ketika ada keinginan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat untuk menggaranti itu, ya ini sebuah langkah maju gitu kan. Oke, artinya ini spiritnya ya, mungkin memang orang-orang yang diketahui tentang sobean itu adalah mengenai buah saja. Tapi kalau udah berbicara tentang spirit, semangat dari sesuatu yang paling terbaik ini bisa menjurus kemana saja, mungkin seperti bisa itu kemana ya Pak. aja. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk pertanyaan dari Pak Gus Maung dari Mayong. Kalau Pak Pernyataannya, Gusmong, aspirasinya. Ya, saya pikir sih kita ingin menghimpun sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat ya. Makanya kita juga ingin sekali pertemuan-pertemuan untuk pendokumentasian ini dihadiri juga oleh elemen-elemen masyarakat ya, karena kita biasanya mengundang gitu kan. Nah, mungkin suatu saat kita harus undang, karena saya dengar tadi kan ini kan attachmentnya dengan Radio Guntur kan tinggi ya. Saya yakin mereka semua punya kepedulian. Yang kita harus dengarkan suaranya gitu kan. Cuman kan kadang-kadang suara yang tidak disertai dengan tatap muka ini korup sebenarnya kan itu kan. Ya. Ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, tapi kita karena tidak disertai dengan mimik wajah segala macam, senyum yang gitu-gitu tidak tersampaikan ke situ gitu kan. Jadi akan lebih bagus lagi kalau disertai dengan pertemuan langsung gitu kan. Ya, saya masih lebih mengedepankan pertemuan tatap muka sebenarnya daripada pertemuan on air seperti ini gitu kan. Mungkin nanti ya bisa dijadwalkan bisa dijadwalkan dan kalau ingin tahu lebih sebagai bahan awal mungkin bisa dicoba lihat rumah Intaran gitu, di Desa Bengkale seperti apa sih gitu. Apa sih yang kita lakukan di situ. Nah lalu selanjutnya dari Pak Narto Arianto terkait potensi desa, lalu juga ada mungkin dia menyatakan juga bahwa pertaniannya kurang, lalu juga saya sangat mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Narto Arianto ya. Itu juga yang kita rasakan sebenarnya ya. Bahkan hari ini sering sekali kampus itu, karena tadi bicara mahasiswa ya, kampus banyak datang ke desa-desa untuk memberdayakan masyarakat desa gitu kan. Melakukan apa? Kita mau ada kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu kan. Nah, tidak mungkin orang yang lebih tidak berdaya itu memberdayakan orang yang sudah berdaya gitu kan. Karena misalnya kalau saya tanya ke Santi deh misalnya, mana yang lebih berdaya? Mahasiswa apa masyarakat yang lebih berdaya? Bisa dikatakan masyarakat? Ya, tapi masyarakat tidak pernah ada kegiatan pemberdayaan mahasiswa. Yang ada adalah mahasiswa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Itu kan agak paradoks di situ kan. Ya gitu. Hal-hal seperti itu. Makanya saya mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Narto Arianto tadi. Karena realitasnya memang seperti itu ya. Makanya ke depannya kita sendiri di Rumah Intaran banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dan tanpa menyebut itu pemberdayaan masyarakat. Dan fokus dari apa yang didokumentasikan pun jelas sekali. Kita bahkan sudah bikin bukunya gitu kan. Apa-apa saja yang harus didokumentasikan. Yang tadi itu ya Pak ya. Tapi mungkin bisa kita jawab dulu pertanyaan terakhir dari Pak Narde dari Beratan tentang seberapa jauh ini pembangunan desa yang berorientasi seperti itu Pak? Ya, saya terus terang agak kurang paham pertanyaannya ya, karena panjang sekali ya. Tapi mungkin saya memahami esensinya ya, sejauh mana pembangunan di desa ini gitu kan. Ya memang kalau kita lihat pembangunan di desa hari ini, kita masih belum sampai pada apa yang dikatakan oleh Pak Narde tadi ya. Ya
sebenarnya desa punya peluang besar malah. Dengan apa? Dengan adanya undang-undang desa dulu deh. Gitu Undang-undang desa. Undang-undang desa itu kan mengamanatkan untuk memberikan uang atau dana kepada desa yang bisa dikelola sebagai entitas usaha melalui BUMDes kan gitu kan. Nah sekarang memang kita harus mengakui BUMDes kita ini belum sepenuhnya berhasil menjadi entitas usaha yang menguntungkan gitu kan. Makanya kita di Rumah Intaran juga mengumpulkan ketua-ketua BUMDes ini, mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten gitu kan. Ya, kalau ada seorang pengusaha buleleng mulai dari nol, terus kemudian membangun usahanya dengan sangat sukses, kira-kira layak nggak untuk menjadi mentor bagi BUMDes ini gitu kan. Ya, sangat layak. Nah, orang-orang seperti itulah yang kita hadirkan untuk mendampingi BUMDes kita di Buleleng, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Narde tadi bisa tercapai gitu kan. Karena kita punya peluang di desa sebenarnya. Oke, mungkin ini juga Banyak bisa sekali. cikal bakalnya agar mampu bersaing hingga Ya. tingkat global seperti Ya. itu ya Pak ya. Ya. Oke, nah tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai dokumentasi terkait buku tersebut. Ya. Sebenarnya tujuan dari itu apa saja Pak? Ya, tujuannya ketika kita sudah bisa menentukan di mana titik-titik sobean ini, kita bisa menjadi ruang-ruang belajar gitu kan. Nah, saya mengkonsultani beberapa kepala daerah ya. Ya, semua daerah di Indonesia itu membutuhkan pembelajaran gitu kan. Dan saya melihat Buleleng ini salah satu titik belajar terbaik di Indonesia. Ya, lengkap sekali di sini ada. Oke. Petani yang bagus ada, produk yang bagus ada, tata kelola pemerintahan yang bagus ada, kerajinan yang bagus ada, budaya apalagi, lanskap apalagi gitu kan. Semuanya kita punya gitu kan. Oke. Dan ini sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat belajar pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia gitu kan. Nah, Oke. saya beberapa kali juga ngajak kepala daerah untuk eksplorasi Bali Utara ini ya, trip ke sini ya. Satu hal yang paling saya banggakan di Buleleng ini justru apa? Infrastruktur di desa-desa gitu kan. Ya. Di luar sana, jalan kabupaten, jalan provinsi itu belum tentu sebagus jalan desa yang ada di sini. Di Buleleng. Di Buleleng ini gitu kan. Nah, kita tidak sadar itu. Aha. Ya, sama seperti oksigen, sama seperti cahaya matahari. Kita take it for granted kan itu kan. Oke, ya, Kita perlu cuma-cuma gitu kan. Benar. Tentang oksigen itu juga ya Pak ya, mungkin memang banyak sekali orang-orang muda sekarang, terutama mungkin istilah sobean ini benar yang dikatakan oleh penelpon kita tadi, itu sudah diketahui oleh masyarakat lama, tapi masyarakat yang sekarang ya. Ini kan baru 2 bulan mulai ya. Kita nggak bisa seperti makan cabai langsung pedas kan itu kan. Lagi pula kita sangat berhati-hati menyampaikan kata sobean ini. Iya betul. Jangan sampai kata sobean ini sendiri mengalami penurunan makna ketika terlalu sering disebut, terlalu sering disalahgunakan kan gitu kan. Nah, jadi spiritnya kita ambil, kita narasikan ulang, kita sampaikan ke masyarakat. Prosesnya begitu, pelan-pelan. Pelan-pelan saja ya Pak ya. Mungkin masih ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang ingin disampaikan juga kepada narasumber kita, dan pastinya juga masih ada banyak sekali pemirsa dari Radio Guntur yang ingin bertanya terkait the spirit of sobean ini, tapi karena sudah waktu juga Pak, sebelum berakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Ya, jika terkait ada topik yang masih ingin disampaikan, atau saya sih lebih ingin menerima penyampaian atau pernyataan daripada pertanyaan sebenarnya. Jika masih ada hal yang ingin disampaikan, saya mengundang untuk datang ke Rumah Intaran. Rumah Intaran. Ya, saya datang, saya undang untuk datang ke situ, kita ngobrol-ngobrol aja sambil ngopi. Dan kita memang sangat membutuhkan informasi-informasi seperti itu. Oke, artinya ini ada setiap saat saja, ada setiap saat ya Pak ya di Rumah Intaran. Tentunya janjian dulu. Nanti boleh kalau datangnya ke Radio Guntur, nanti saya kasih nomor staf saya untuk ini, untuk janjian ya.
Oke, karena ini setiap saran dan juga masukan itu pasti sangat penting sekali untuk mengembangkan ini gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah mau bergabung di 23455 pada sajian obrolan pagi kali ini. Dan tidak terasa sudah 1 jam kita bersama. Dan bagi Anda yang terlewat untuk di sesi pertama dan juga sesi kedua, nanti ya bisa langsung ditonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Dan mungkin masih ada dari pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya tapi tidak memiliki kesempatan untuk kali ini, nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, karena pertanyaannya nanti bisa saja kita langsung sampaikan kepada narasumber kita. Jadi karena waktu sudah berakhir, maka saya Shanti Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.